Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum ya ayyuhal talabah fi hadal yawm? Arju ilaikum fi sihhatin wa afiyatin fi hadal yawm. Insyaallah fi hadal yawm nabhas an ususil wasail at-ta'limiyah fi ta'limil lughah al-arabiyyah. Wa qabla nastamir hayya bina nabda dirasatana bi qiraatil basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Tashilan li wa tabhiman lakum fi hadal yawm wa fi hadal maddah sa'atakallam bil lughatil Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita kembali lagi bertemu pada pertemuan kedua pada materi atau mata kuliah pengembangan media pengajaran bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang landasan media pengajaran bahasa Arab, atau dalam istilah bahasa Arabnya usus al-wasail at-ta'limiyah fil lughah al-arabiyyah, landasan media pengajaran bahasa Arab. Jadi sebelum kita lebih lanjut membahas tentang landasan media, kita sebaiknya atau sepantasnya mengetahui dulu landasan media pengajaran bahasa Arab. Jadi landasan media ini sebenarnya adalah secara umum landasan atau dasar-dasar apa saja yang menjadi pegangan atau menjadi dasar dalam penggunaan sebuah media, baik itu dalam pengajaran bahasa Arab maupun dalam pembelajaran materi yang lain. Apa saja yang menjadi landasan media? Jadi landasan dalam media pengajaran bahasa Arab itu ada 4. Ini yang secara khusus. Kalau secara umumnya ini landasan dalam media pengajaran. Yang pertama landasan filosofis. Ini biasanya yang bersifat prinsipil, prinsip ya, khususnya yang berkaitan dengan ilmu filsafat. Yang kedua landasan psikologis. Jadi membahas tentang landasan kejiwaan terhadap penggunaan media pengajaran bahasa Arab. Yang ketiga landasan teknologis. Dan yang terakhir adalah landasan empiris. Nah, kita akan lanjut kepada landasan pertama, apa saja yang disebut dengan landasan filosofis. Jadi landasan filosofis merupakan sebuah pandangan bahwa dengan digunakannya berbagai jenis media hasil teknologi baru di dalam kelas akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Dengan kata lain, penerapan teknologi dalam pembelajaran akan terjadi dehumanisasi. Nah, bukankah dengan adanya berbagai media pembelajaran justru siswa dapat mempunyai banyak pilihan untuk digunakan media yang sesuai dengan karakteristik pribadinya? Dengan kata lain, siswa dihargai harkat kemanusiaannya, diberi kebebasan untuk menentukan pilihan, baik cara maupun alat belajar sesuai dengan kemampuannya. Landasan filosofis ini beranggapan bahwasanya dalam penggunaan media dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris, itu akan nantinya merusak atau mengurangi harkat martabat manusia sebagai pengguna atau yang menggunakan media tersebut. Dengan kata lain,
seharusnya fungsi guru itu tidak digantikan dengan sebuah media. Ini yang lebih baik, bahwasanya kalau guru ketika mengajar, baik itu mengajar bahasa Arab maupun mengajar materi pelajaran yang lain, itu harusnya tidak digantikan dengan yang namanya media. Jadi media itu hanya bersifat alat bantu, bukan menjadi guru. Ya, inilah yang menjadikan landasan filosofis ini beranggapan ketika media itu digunakan, fungsi atau peran guru itu masih ada. Jadi ketika mengajar bahasa Arab misalkan, media yang digunakan adalah media yang berbasis teknologi misalkan. Yang seharusnya adalah ketika menggunakan media teknologi, peran guru pun jangan sampai dihilangkan 100%. Yang lebih bagusnya adalah guru sebagai pengajar itu menjadikan media yang digunakan dalam pembelajaran tersebut sebagai hanya alat bantu. Jadi jangan menggantikan peran guru, atau bisa juga menjadikan atau membuat komentar-komentar maupun feedback atau umpan balik ketika digunakannya sebuah media. Yang namanya media itu bersifat pasif, tapi kalau yang namanya guru itu bersifat aktif. Jadi itu adalah pengertian atau penjelasan tentang landasan filosofis. Dengan kata lain, landasan filosofis ini beranggapan bahwasanya yang namanya peran guru itu jangan digantikan dengan adanya sebuah media. Bahkan justru media tersebut hanya digunakan sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Nah, yang landasan selanjutnya adalah landasan psikologis. Landasan psikologis ini yang bersifat kejiwaan seseorang. Misalkan dengan memperhatikan kompleksitas dan uniknya proses belajar, maka ketepatan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Di samping itu, persepsi siswa juga sangat mempengaruhi hasil belajar. Karena kita ketahui bahwasanya gaya belajar seseorang dengan seseorang yang lainnya itu tidak sama. Ada yang gaya belajarnya visual, dengan artian gaya belajarnya itu harus divisualisasikan. Dan ini biasanya ciri orang atau siswa yang tipe belajarnya dengan visual itu sering membuat coretan atau gambar-gambar di dalam bukunya. Itu biasanya ciri dari siswa yang gaya belajarnya adalah visual. Yang selanjutnya adalah gaya belajar audio. Jadi gaya belajarnya hanya dengan cara mendengarkan. Ketika sudah mendengarkan, dia mendengar dengan baik, memperhatikannya dengan baik, dia sudah bisa memberi atau mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Dan ada juga padanan dari atau kumpulan dari gaya belajarnya bersifat audio dan visual. Jadi gabungan antara gaya belajar yang pertama dengan yang kedua. Bahkan ada juga gaya belajarnya itu gaya belajar kinestetik, dalam artian ketika dia belajar itu selalu menggunakan gerakan. Nah, jadi landasan psikologis ini beranggapan bahwasanya media-media yang akan digunakan itu harus memperhatikan kompleksitas dan uniknya proses belajar seseorang dengan seseorang yang lainnya. Ketika media yang digunakan tepat dan sesuai dengan gaya belajarnya siswa, itu akan bisa mendapatkan hasil belajar yang diinginkan. Dan bahkan juga yang hasil belajarnya itu hasil belajar yang maksimal. Nah, oleh sebab itu, dalam pemilihan media, di samping memperhatikan kompleksitas dan keunikan proses belajar, memahami makna persepsi serta faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap penjelasan persepsi hendaknya diupayakan secara optimal agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Jadi ketika di dalam kelas, pengajar itu harus memperhatikan gaya belajar siswa. Boleh jadi dalam satu kelas itu ada campuran antara gaya belajarnya itu visual, gaya belajarnya audio, atau bahkan kombinasi antara gaya audio dengan visual, yaitu jadi audio visual. Bahkan juga ada yang gaya belajar kinestetik. Selanjutnya lagi adalah kajian psikologis menyatakan bahwa anak akan lebih mudah mempelajari hal yang konkret ketimbang yang abstrak. Ini adalah anak yang berumur sekitar umur TK atau kelas 1 sampai kelas 3 SD, sekolah dasar. Kenapa? Itu harus mempelajari hal yang konkret dulu ketimbang yang abstrak. Karena kemampuan berpikir mereka itu masih terbatas. Jadi jangan langsung memberikan materi atau media yang sifatnya itu yang abstrak. Dalam artian misalkan sesuatu yang diajarkan kepada anak-anak usia PAUD atau sampai kelas 1 dan sampai kelas 3 sekolah dasar, itu adalah pelajaran yang sudah mereka lihat. Yang berkaitan dengan konkret abstrak dan kaitannya dengan penggunaan media pembelajaran, ada beberapa pendapat. Yang pertama, bahwa dalam proses pembelajaran hendaknya menggunakan urutan dari belajar dengan gambar atau film, kemudian ke belajar dengan simbol kata-kata. Jadi yang namanya belajar, khususnya dalam kajian psikologis, itu mempunyai ada tingkatan-tingkatan yang harus diperhatikan oleh guru. Jadi yang pertama adalah proses pembelajaran hendaknya menggunakan urutan dari belajar dengan gambar atau film, kemudian ke belajar dengan simbol kata-kata. Kenapa ini harus dilaksanakan? Karena ketika pembelajaran menggunakan gambar atau video, itu akan mudah ditangkap atau akan mudah dicerna oleh anak-anak. Ketimbang ketika pembelajaran itu hanya menggunakan simbol atau kata-kata atau yang disebut verbal. Dari awal sampai akhir itu tidak ada gambar yang ditampilkan atau tidak ada video yang ditampilkan ketika dalam pembelajaran. Hanya bersifat simbol atau kata-kata saja. Itu lebih baik menggunakan dengan media gambar atau film, baru kemudian diikuti dengan simbol atau kata-kata. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, bahwa sebenarnya nilai dari media ada pada tingkat realistiknya dalam proses penanaman konsep. Ia membuat jenjang berbagai jenis media mulai yang paling nyata ke yang paling abstrak. Jadi ini sebenarnya masih ada kaitannya dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi itu dari yang bersifat gambar atau video ke penjelasan yang berupa verbalistik atau hanya berupa kata-kata. Nah, kalau yang ini dalam proses penanaman konsep. Nah, penanaman konsep itu harus dari yang nyata, dari yang realistiknya ke yang paling abstrak. Jadi jangan kebalik, abstrak dulu baru yang nyata, itu salah. Kurang tepat kalau misalkan dari abstrak menuju yang media yang nyata. Nah, yang ketiga, ini lebih lengkap lagi dari teori yang pertama dengan yang kedua, yaitu membuat jenjang konkret abstrak dengan dimulai dari siswa yang berpartisipasi dalam pengalaman nyata, kemudian ke siswa sebagai pengamat kejadian nyata, dilanjutkan ke siswa sebagai pengamat terhadap kejadian yang disajikan dengan media, dan terakhir siswa sebagai pengamat kejadian yang disajikan dengan simbol. Maksudnya seperti ini. Sebuah pengalaman yang dialami oleh siswa
secara nyata itu akan memberikan dampak yang lebih banyak. Misalkan seperti ini. Ada siswa yang mengalami secara langsung peristiwa kebakaran. Itu akan lebih berbobot ketimbang siswa tersebut hanya sebagai pengamat kejadian adanya kebakaran. Pasti akan berbeda pengalamannya, bahkan pengalaman ketika dia mengalami rumahnya kebakaran, dan juga ada siswa yang hanya sebagai pengamat kejadian yang nyata, misalkan hanya sebagai penonton ketika adanya proses kebakaran, musibah kebakaran. Dan dilanjutkan ke siswa dilanjutkan ke siswa sebagai pengamat terhadap kejadian yang disajikan dengan media. Nah, jadi misalkan sebuah musibah kebakaran itu ditampilkan hanya dengan penggunaan sebuah media, baik itu medianya berupa gambar maupun berupa video. Itu akan jauh berbeda dengan pengalaman yang nyata. Jadi anak itu atau siswa itu pernah mengalami musibah kebakaran, itu akan jauh lebih berkesan ketika yang sudah mengalami kebakaran itu membuat atau menjelaskan kepada anak-anak yang lain tentang peristiwa yang dilaluinya, ketimbang anak tersebut menjelaskan kejadian kebakaran hanya melalui media, atau juga menjelaskan peristiwa musibah kebakaran hanya berupa dengan simbol-simbol saja. Itu jauh sangat berbeda dengan ketika menjelaskan musibah kebakaran langsung dengan orang yang pernah mengalami kebakaran. Nah, yang landasan ketiga, landasan teknologi. Apalagi sekarang ini teknologi semakin hari semakin cepat perkembangannya. Teknologi pembelajaran adalah teori dan praktek dari mulai perancangan, pengembangan, penerapan, pengelolaan, bahkan penilaian proses dan sumber belajar. Jadi ada istilah teknologi pendidikan. Jadi teknologi itu dimanfaatkan sedemikian rupa untuk dipakai atau digunakan dalam sebuah pendidikan, baik itu pendidikan dasar, pendidikan menengah, maupun pendidikan perguruan tinggi. Jadi teknologi pembelajaran merupakan proses kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari cara pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah-masalah dalam situasi di mana kegiatan belajar itu mempunyai tujuan dan terkontrol. Jadi yang namanya sebuah teknologi itu bukan hanya ada secara tiba-tiba, tidak. Yang namanya teknologi itu mempunyai perancangan sampai dengan proses penilaian proses dan sumber belajar. Nah, dalam teknologi pembelajaran, pemecahan masalah dilakukan dalam bentuk kesatuan komponen-komponen sistem pembelajaran yang telah disusun dalam fungsi desain atau seleksi dan dalam pemanfaatan serta dikombinasikan sehingga menjadi sistem pembelajaran yang lengkap. Komponen-komponen ini termasuk pesan, orang, bahan, media, peralatan, teknik, maupun juga latar. Di salah satu landasan dalam penggunaan media dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab, itu adalah landasan teknologi. Nah, yang landasan yang keempat, ini yang terakhir. Temuan-temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara penggunaan media pembelajaran dan karakteristik belajar siswa dalam menentukan hasil belajar siswa. Yang namanya landasan empiris adalah landasan yang bersifat pengalaman yang nyata. Artinya, sebuah media itu harus sesuai dengan
kenyataan dia yang di lapangan atau bisa dilihat secara nyata. Artinya misalkan siswa akan mendapatkan keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristik tipe atau gaya belajarnya. Jadi landasan empiris ini sebenarnya masih ada kaitan erat dengan landasan psikologis. Kalau landasan empiris ini lebih membahas tentang kejadian nyatanya. Tapi kalau landasan psikologis itu masih bersifat landasan yang ada hubungannya dengan kejiwaan seseorang ketika media itu digunakan. Siswa yang memilih tipe belajar visual akan lebih memperoleh keuntungan bila pembelajaran menggunakan media visual seperti gambar, diagram, video, atau film. Jadi yang namanya tipe belajar visual itu pasti tipe belajarnya itu adalah berusaha atau mencoba memvisualisasikan belajarnya itu melalui gambar, diagram, video, atau film. Seterusnya, bagaimana dengan siswa yang memiliki tipe belajar auditif atau yang suka mendengarkan? Tipe belajar auditif ini akan lebih suka belajar dengan menggunakan media audio. Misalkan suka mendengarkan radio, rekaman suara, atau ceramah. Jadi dalam artian tipe belajarnya itu hanya menggunakan media telinga, atau misalkan ketika membaca buku dia sambil mendengarkan lagu. Itu juga termasuk dengan tipe belajar yang auditif. Akan lebih tepat dan menguntungkan siswa dari kedua tipe belajar tersebut jika menggunakan media audio visual. Jadi yang tipe belajar visual dapat memahami dengan baik, dan juga tipe belajar auditif atau audio juga dapat ketika guru menggunakan media berbasis audio visual. Nah, jadi berdasarkan landasan rasional empiris tersebut, maka pemilihan media pembelajaran hendaknya jangan atas dasar kesukaan guru. Nah, ini yang lebih penting. Jadi penggunaan media itu didasarkan kepada tipe belajar siswa atau peserta didiknya. Jangan didasarkan atas kemauan gurunya saja. Tetapi harus mempertimbangkan kesesuaian antara karakteristik pembelajar, karakteristik media pelajaran tersebut, dan juga karakteristik media itu sendiri. Nanti pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang karakteristik media audio itu seperti apa, media visual itu seperti apa, baik itu yang media yang bisa dikatakan sebagai media yang sudah ketinggalan zaman, dan juga ada media yang berbasis teknologi modern. Jadi kita juga tidak boleh meninggalkan atau tidak memperhatikan media yang bisa dianggap sebagai media tradisional. Jadi media tradisional itu merupakan langkah sebelum menemukan media-media yang bersifat modern atau yang bersifat teknologi maju, dan itu akan ada pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Misalkan penggunaan TikTok, penggunaan Instagram, penggunaan YouTube. Nah, itu lebih banyak bersinggungan dengan kemajuan teknologi pada sekarang ini, khususnya pada pembelajaran yang jarak jauh atau pembelajaran online atau pembelajaran daring dalam jaringan. Contoh media misalkan pemakaian LCD, apakah sesuai dengan landasan yang 4 di atas? Coba jelaskan bagaimana penggunaan LCD atau LED TV itu apakah sudah sesuai dengan landasan yang 4 di atas? Apakah hanya sesuai dengan salah satu atau dua dari landasan tersebut?
Nah, itu dijelaskan. Nah, selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.